Militer Israel kembali membuat langkah strategis di Gaza Selatan, yaitu dengan membuka sebuah koridor baru yang memotong wilayah Khan Yunis. Mengutip Al Jazeera pada 16 Juli, dilaporkan koridor ini menjadi bagian dari upaya militer mereka untuk menekan pergerakan kelompok Hamas yang masih aktif di kawasan tersebut. IDF mengungkapkan bahwa koridor baru yang dinamakan Koridor Magen Ozi diketahui membentang sepanjang kurang lebih 15 km dan menghubungkan sisi timur dan barat Khan Yunis. Langkah ini disebut sebagai strategi untuk memisahkan wilayah tersebut serta memberi tekanan tambahan terhadap keberadaan militan Hamas. Menurut IDF, tujuan dari pembukaan koridor ini adalah untuk memecah kekuatan salah satu brigade Hamas. Dengan membelah kota, militer Israel berharap dapat melumpuhkan koordinasi kelompok bersenjata tersebut. Pengumuman pembukaan koridor ini menandakan bahwa operasi darat Israel di Gaza Selatan masih terus berlangsung. Meskipun menghadapi tekanan internasional yang meningkat terkait situasi kemanusiaan di wilayah konflik tersebut. Insiden mematikan kembali mengguncang Gaza Selatan. Sebanyak 20 orang dilaporkan tewas dalam peristiwa berdarah. Dilaporkan terjadi di sebuah pusat distribusi bantuan milik Gaza Humanitarian Foundation di wilayah Khan Yunis Selasa pagi 15 Juli 2025. GHF menyatakan bahwa insiden tersebut dipicu oleh pihak-pihak tertentu, diduga memiliki keterkaitan langsung dengan kelompok Hamas. Mengutip pada Al Jazeera, kejadian tersebut dipicu oleh agitasi dari oknum yang berada di tengah kerumunan warga penerima bantuan. Sebanyak 19 korban diketahui tewas akibat terinjak-injak dalam situasi yang kacau dan tidak terkendali. Sementara satu korban lainnya ditemukan meninggal akibat luka tusukan. GHF mengklaim bahwa mereka memiliki bukti kuat yang mengarah pada dugaan keterlibatan elemen bersenjata yang berafiliasi dengan Hamas dalam menciptakan kepanikan massal tersebut. Organisasi itu juga menambahkan bahwa sejumlah senjata api terlihat berada di antara kerumunan saat peristiwa berlangsung. Insiden ini memperpanjang daftar kekerasan yang terjadi di sekitar pusat distribusi bantuan kemanusiaan sejak GHF mulai beroperasi pada bulan Mei lalu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan menggelar pertemuan penting dengan Menteri Luar Negeri Qatar pada hari ini, Rabu 16 Juli 2025. Pertemuan itu digelar dalam rangka membahas upaya terbaru terkait negosiasi gencatan senjata di Gaza yang hingga kini belum membuahkan hasil konkret. Mengutip dari Al Jazeera, Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani akan secara langsung berdiskusi dengan Donald Trump mengenai dinamika proses perdamaian yang melibatkan Israel dan Hamas. Diketahui sejak 6 Juli lalu, para negosiator dari Israel dan Hamas telah menjalani putaran terakhir pembicaraan di Doha, Qatar. Diskusi ini berfokus pada proposal gencatan senjata selama 60 hari yang didukung penuh oleh Amerika Serikat. Melalui isi proposal tersebut tercantum rencana pembebasan bertahap para tawanan yang berada di Gaza, serta penarikan pasukan Israel dari beberapa wilayah di kantong Palestina tersebut. Sejauh ini, negosiasi masih melibatkan peran aktif 3 mediator utama, yakni Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir. Namun, kemajuan proses tersebut dikabarkan masih terkendala oleh perbedaan pandangan antara Israel dan Hamas, terutama terkait sejauh mana pasukan Israel harus ditarik dari wilayah Gaza. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengeluarkan ancaman terbaru terhadap pemerintah Suriah. Gallant menyatakan bahwa tentara Israel akan terus melakukan serangan militer terhadap pasukan rezim Suriah apabila mereka tidak segera menarik diri dari kota Suwaida yang mayoritas penduduknya berasal dari komunitas Druze. Ia menegaskan bahwa tanggapan militer Israel akan ditingkatkan secara signifikan jika peringatan tersebut diabaikan oleh pemerintah Damaskus. Mengutip dari Al Jazeera pada 16 Juli, diketahui pernyataan itu disampaikan ketika pertempuran kembali pecah antara pasukan pemerintah Suriah dan kelompok bersenjata Druze setempat di kota Suwaida pada Selasa 15 Juli pagi. Hal tersebut bentrok dan terjadi hanya beberapa jam setelah kesepakatan gencatan senjata diumumkan oleh kedua belah pihak. Israel bahkan mengklaim bahwa operasi militer mereka di wilayah perbatasan dilakukan untuk melindungi komunitas Druze. Pasukan militer Israel juga telah meluncurkan serangan udara terhadap beberapa polisi militer Suriah pada Selasa 15 Juli lalu. Mereka menyebut serangan itu sebagai upaya menjaga keamanan perbatasan serta mencegah ancaman terhadap warga Druze yang berada di kawasan selatan Suriah. Militer Israel kembali melancarkan serangan udara yang menyasar markas besar tentara Suriah di Damaskus. Lebih tepatnya, pihak militer Israel menyatakan bahwa mereka membom pintu gerbang masuk. Pernyataan ini muncul tak lama setelah terdengar suara ledakan keras yang mengguncang Damaskus pada Rabu 16
Juli 2025 dini hari. Melalui keterangan terpisah, IDF juga mengonfirmasi bahwa mereka telah menyerang kota Suwaidah, wilayah di selatan Suriah. Diketahui mayoritas penduduknya berasal dari komunitas Druze. Mereka menyebut bahwa pasukan Israel saat ini sedang bersiap menghadapi berbagai skenario di tengah meningkatnya eskalasi konflik. Hingga kini, dilaporkan pertempuran tetap berlangsung. Situasi di Suriah Selatan kini kembali memanas dengan sejumlah pihak khawatir bahwa konflik bersenjata akan kembali meluas ke wilayah lainnya. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Suriah terkait serangan langsung terhadap markas militernya di ibu kota. Sebuah studi terbaru di Israel mengungkap fakta mengejutkan terkait kondisi psikologis tentara yang terlibat dalam konflik di jalur Gaza. Sejak perang dimulai pada Oktober 2023, tercatat sebanyak 43 tentara Israel telah mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Mengutip dari Tribun News pada 16 Juli, sekira 12% dari total tentara yang aktif dilaporkan mengalami gangguan stres pasca trauma. Studi gabungan ini dilakukan oleh Universitas Tel Aviv bekerjasama dengan militer Israel. Hasilnya menyoroti krisis psikologis yang semakin memburuk di kalangan prajurit yang kembali dari medan perang. Laporan tersebut menekankan bahwa dampak perang tidak hanya dirasakan oleh mereka yang gugur di medan tempur, namun oleh tentara yang kembali dalam kondisi mental yang rapuh. Situs berita lokal di Israel menyebut bahwa pajak perang yang harus dibayar oleh negara tersebut kini juga mencakup mereka yang meninggal karena tekanan psikologi setelah bertugas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.